Petir di wilayah Depok, Jawa Barat disebut-sebut memiliki arus listrik terbesar di dunia. Saking kuatnya, arus listrik itu diklaim mampu menghancurkan bangunan beton. Benarkah Depok kota petir terganas di dunia? Lalu, apa yang terjadi jika petir menyambar manusia? Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan puncak musim hujan berlangsung mulai November 2025 hingga Februari 2026. Sampai akhir Oktober saja, sudah 43,8% wilayah Indonesia yang masuk musim hujan. Hujan disertai petir dan angin kencang masih akan melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Karenanya, masyarakat harus waspada bencana akibat cuaca ekstrim. Selama periode 26 Oktober hingga 1 November 2025, BMKG mencatat 45 bencana akibat hujan lebat dan angin kencang, seperti banjir, tanah longsor, serta rusaknya bangunan di berbagai daerah. Petirnya gede-gede semua, TV aja tuh kemarin tetangga kesamber, Mas. Ngeri, cuacanya ekstrim banget emang. Hujan petir geluduk kencang-kencang banget, saya ngeri banget tuh di rumah, apalagi kita ya orang perempuan ya. Nggak ada orang lagi pada kerja. Aduh, benar-benar serem banget Mas petirnya. Memasuki musim hujan, biasanya aktivitas petir juga meningkat. Awal musim hujan umumnya diiringi peningkatan intensitas pembentukan awan cumulonimbus sehingga frekuensi petir cenderung naik. Ibu kota petir dunia disandang oleh Danau Maracaibo di Venezuela, tepatnya di mulut sungai Catatumbo, area yang menjadi pusat perhatian para ilmuwan, peneliti, dan wisatawan. Petir Catatumbo disebut-sebut bukan sekedar badai biasa. Fenomena ini berlangsung 140 hingga 160 malam per tahun selama sekitar 10 jam setiap malam dengan intensitas hingga 280 kilatan per jam. Petir ini berasal dari awan badai yang terbentuk di atas pegunungan di sekitar danau dan sungai. Bila dibandingkan dengan Afrika Tengah, frekuensi petir Catatumbo Venezuela masih lebih tinggi. Padahal Afrika Tengah sendiri terkenal dengan frekuensi petir yang tinggi, khususnya di sekitar Danau Victoria dan daerah tropis lainnya. Jika Catatumbo memiliki frekuensi petir yang tinggi, Depok, Jawa Barat memiliki arus petir yang ganas. Arus negatifnya mencapai 379,2 kA, sedangkan arus petir positif mencapai 441,1 kA. Jika 10 ampere arus listrik dapat menyalurkan kebutuhan listrik sampai dengan 2200 watt, bisa dibayangkan berapa watt yang dihasilkan ratusan kiloampere arus listrik dari petir di Depok. Sebagai catatan, kekuatan 200 kiloampere saja bisa menyalakan 500.000 bohlam 100 watt sekaligus. Arus besar ini diungkap melalui penelitian yang dilakukan ahli petir Renaldo Zoro dari Institut Teknologi Bandung ITB pada 2 dekade lalu. Kota Depok pun kabarnya tercatat dalam Guinness Book of Records sebagai kota dengan petir terganas di dunia. Kekuatan petir itu digambarkan mampu meratakan bangunan gedung yang terbuat dari beton sekalipun. Fenomena petir berkekuatan besar ini kerap terjadi di daerah Depok, Jawa Barat, khususnya wilayah selatan seperti Sawangan dan Cinere. Hal ini disebabkan Depok ada di pertengahan antara Bogor dan Jakarta, serta dekat dengan gunung. Karena itu, wilayah Depok menjadi daerah transisi. Pembentukan awan-awan yang mulanya muncul dari gunung di Bogor akan bergeser ke dataran yang lebih rendah, yakni Jakarta. Namun sebelumnya, awan-awan akan melewati Depok terlebih dahulu. Ini menyebabkan Depok menjadi area transit dan pertemuan awan. Sementara petir tak hanya terjadi dari awan ke bumi, tapi juga bisa terjadi dari awan ke awan. Sehingga pertemuan awan di Depok juga bisa menghasilkan petir. Dan uniknya, siklus seperti itu hampir terjadi setiap hari. Itulah sebabnya kenapa sering ada petir di Depok. Indonesia memang berada di daerah tropis dan beriklim basah, serta tingkat curah hujan yang juga tinggi. Fenomena ini diperparah oleh kombinasi cuaca, kelembapan udara yang tinggi, dan angin muson yang mendukung pembentukan awan cumulonimbus penghasil petir. Jumlah sambaran petir di Indonesia disebut yang tertinggi di dunia, mencapai 75 juta sambaran setiap tahun. Jumlah itu jauh di atas Argentina yang mengalami sambaran petir 41 juta setiap tahunnya.
Sedangkan wilayah Depok tercatat sekitar 700.000 sambaran petir setiap tahunnya. Kelurahan Pondok Petir, Bojongsari, Depok juga terkenal dengan sambaran petir yang cukup sering, terutama jika hendak hujan. Sebelum hujan banyak, petir lebih dulu. Gitu, jadi gerimis-gerimis, kilat-kilat, itu ada petir. Ada dua versi asal-usul nama Pondok Petir. Pertama, dari seringnya sambaran petir di sini yang menyebabkan cukup banyak korban jiwa. Tidi Wawi, warga Kelurahan Pondok Petir, harus kehilangan ayah dan kakaknya yang jadi korban keganasan sambaran petir lebih dari 20 tahun lalu. Saat petir menyambar, ayahnya tengah buang hajat di tempat terbuka hingga tubuhnya terbakar seketika. Sedangkan kakak kandungnya tengah bekerja menurunkan batu. Diduga kakaknya tersambar petir lantaran memegang sekop yang terbuat dari besi. Ya, besi atau logam memang menjadi pengantar listrik yang menarik muatan listrik dari petir. Hal ini juga didukung oleh tempat yang berada di area terbuka dan cuaca yang tengah hujan deras. Tak heran kekuatan petir sebesar itu bila terkena manusia pasti langsung mematikan. Warga Kelurahan Pondok Petir yang mencapai 17.000 jiwa ini memang sudah terbiasa mendengar petir di daerah mereka. Setiap akan hujan, mereka sudah bersiap melindungi diri dari sambaran. Seperti masuk ke dalam rumah, menjauhi pohon-pohon yang sering menjadi sasaran petir, serta menghindari tempat terbuka seperti lapangan, taman, dan perkebunan. Tak lupa, mereka bersiap mematikan semua perangkat elektronik seperti telepon dan televisi agar tidak ada arus listrik yang mengalir. Itu galau matiin TV, colokannya cabut. Pokoknya semua dicabut-cabutin. Berdoa tuh ibu, kata bacaan apa aja begitu. Kulhu Allah, apa dah, Fatihah apa aja dah. Versi kedua, nama Pondok Petir diambil dari banyaknya perkebunan pohon petir di wilayah seluas 281 hektar ini pada zaman penjajahan Belanda, tepatnya abad 18. Pohon petir disebut-sebut mirip pohon petai yang tersebar cukup banyak sebelum adanya bangunan rumah di kawasan ini. Pohon-pohon yang menjadi sasaran petir itu meninggalkan jejak berupa luka bakar pada batang pohon atau mematahkan cabang-cabangnya akibat sambaran. Sebagian masyarakat di kelurahan yang terbagi menjadi 19 RW dan 124 RT ini meyakini pohon petir sebagai penangkal petir, namun sebagian lagi malah mengakui jika pohon petir sama sekali tidak bermanfaat menangkal petir. Bicara soal petir, menurut kepercayaan kuno, petir dimaknai murkanya dewa langit. Sedang orang Yunani menganggap petir dikuasai oleh dewa perang Mars. Namun dalam kepercayaan Jawa kuno, petir dipegang oleh Ki Ageng Selo, seorang tokoh spiritual sekaligus leluhur Raja-Raja Kesultanan Mataram asal Jawa Tengah yang memiliki kemampuan magis dalam mengendalikan kekuatan alam, terutama petir. Petir tak selamanya makan korban, bahkan bisa menjadi berkah bagi sebagian orang. Petir yang menyambar tanah, pasir, batu, atau zat organik lainnya bisa membentuk sebuah batu langka yang disebut fulgurit. Batu ini diperjualbelikan dengan harga yang cukup tinggi. Dia adalah bisa benda apapun, ketika tersambar petir itu dia lama-lama menjadi fosil. Nah, setelah jadi fosil mengandung hantaran elektrik di dalam batunya sendiri. Nah, jadi ketika kita taruh di bagian tubuh kita atau kita sentuh, ya toh, dia akan menghantarkan elektrik. Petir kadang menjadi kekuatan yang menakutkan dan harus diwaspadai karena bisa membahayakan. Karenanya, jika cuaca tengah tak bersahabat dengan ancaman sambaran petir, carilah tempat aman. Hindari berada di kawasan terbuka, jauhi apapun yang menjulang tinggi seperti pohon atau tiang bendera.